Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rey Hepieni dalam program Tamu Tribun. Di kesempatan yang istimewa ini telah hadir tamu kita, Bapak Sofwan Hadi. Bapak Sofwan Hadi adalah pengusaha kopi di Sumatera Selatan. Ya. Selamat pagi Pak Sofwan. Pagi. Ya, Pak Sofwan ini juga aktif di Kadin sebagai Komtab Vokasi ya Pak ya? Ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, karena judul atau tema podcast kita hari ini adalah bawa kopi Sumatera Selatan ke pasar global. Jadi kita fokus wawancara Pak Sofwan Hadi sebagai pengusaha kopi ya Pak ya. Nah, kita langsung saja ya Pak ya. Sampai terdengar dan memang kita sudah cukup gencar seperti yang Sumatera Selatan ini seperti tahun lalu itu di bulan Juli Kadin mendapat rekor muri karena minum kopi terbanyak ya di tepi sungai Musi ya Pak ya, di pinggir sungai ya. Nah itu sudah kelihatan bagaimana banyak sekali pihak-pihak di Sumsel ini yang sangat ingin supaya kopi Sumsel ini bisa lebih baik lagi mungkin ya brandnya ya. Karena selama ini yang terdengar para petani Sumatera Selatan itu, petani kopi khususnya banyak menjual kopi di Lampung atau ke Lampung. Jadi orang Lampung datang ke Sumsel untuk membeli kopi. Sementara Sumsel sepengetahuan saya, mungkin nanti dijelasin lebih detailnya oleh Pak Sofwan, ada penghasil kopi terbesar di Indonesia ya Pak ya. Nah, sangat disayangkan Sumsel yang produksi kopinya terbesar, tapi yang punya nama, yang ekspornya ke luar negeri malah Lampung. Nah, mungkin Pak Sofwan bisa jelasin soal ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kondisi hari ini, alhamdulillah syukur sejak tahun kemarin perkembangan kopi di Sumatera Selatan ini sudah semakin membaik. Di hal ini dengan ditunjukkan harga yang dulu green bean-nya itu di angka 20 ribuan sampai 25 ribu, sekarang sudah di angka sampai 70 sampai 90 ribuan. Itu untuk kopi-kopi di kelas-kelas biasa seperti itu. Sedangkan untuk kopi itik merah itu sudah diangkat di atas 110 sampai 150 ribu, Bu, ini ya. Nah, kenapa kita dari Kadin Sumsel dan khususnya saya sebagai pelaku kopi, sebagai pengusaha kopi, kita sangat getol membangkitkan perekonomian petani khususnya di bidang kopi ini karena hampir 3 tahun yang lalu sejak masuk masa COVID, saya balik ke beberapa kabupaten kota penghasil kopi, saya melihat ya memang kopi Sumatera Selatan ini kopi yang benar-benar berkualitas seperti itu. Hanya saja sayang pengolahannya tidak terlalu dimaksimalkan. Dan memang untuk urusan kopi Sumatera Selatan ini tidak bisa diselesaikan oleh 1-2 orang. Tapi harus ada sinergitas baik dari provinsi, pemerintah kabupaten kota, yang penghasil kopi, termasuk juga kita para pengusaha yang khususnya saat ini yang ada di Kadin Sumatera Selatan dan stakeholder, contoh kayak sinergi ke depan antara Tribun Sumsel dan kita kan seperti itu. Nah, kondisi kemarin-kemarin kenapa kopi Sumsel ini banyak orang tidak tahu? Karena selama ini arus pasar yang terjadi di lokasi itu, di daerah itu banyak lari ke ini ya Pak, ke provinsi tetangga. Dalam hal ini Lampung. Nah, memang di satu sisi kondisi ini terjadi, kita juga melihat karena kondisi faktor geografis, ya kan, artinya kondisi jalur transportasi memang kayak Pagar Alam, terus juga Empat Lawang, Muara Enim, Oku Selatan, Oku Induk, termasuk juga Lahat. Itu memang kalau saat ini aksesnya memang itu lebih mendekati ke Provinsi Lampung, seperti itu. Nah, tapi hal ini sebenarnya sudah mulai bisa kita terobos kan, apalagi ada jalan tol yang terus berkembang dan insya Allah nanti akan tumbuh sampai ke
Kabupaten Lahat dan nanti masuk juga ke Pagar Alam seperti itu. Iya. Nah, kenapa para petani itu banyak ke sana larinya hasil mereka. Nah, kondisinya masih terjadi sampai hari ini karena ada yang terjadi yang namanya sistem ijon. Nah, sistem ijon ini kan membuat petani menjadi tidak bahagia sebenarnya, Bu. Kenapa? Hasil kopi belum dipanen, tapi setahun sebelumnya itu sudah dikasih uang lebih dulu oleh ijon, seperti itu. Nah, dan yang mirisnya, yang kondisi tidak baiknya di sini, misalnya kalau dulu saya contohkan saya dulu masih harga kopi green bean itu di angka 25 ribuan. Nah, pada saat pengijon ini mengambil ke petani, dia masih di angka 25 ribu. Nah, tapi yang ketika harga tidak baik pada saat panen, misalnya harganya 20 ribu, harga itu yang diikutin. Artinya tidak berlaku kontrak mereka yang awalnya 25 ribu, tapi ketika harga kopi menjadi 20 ribu, dia diangkai 20 ribu. Nah, tapi ketika harga kopi naik 25 ribu misalnya jadi ke 30 ribu atau 35 ribu, itu tetap harga 25 ribu. Terakhir sampai 70 ribu. Sekarang sudah di angka 70 ribuan. Nah, memang sedikit membawa angin segar ya, Bu. Teman-teman semua dalam kondisi harga kopi yang saat ini sudah mulai membaik dan orang juga bukan hanya di provinsi di Indonesia tapi juga di beberapa negara kayak Malaysia, Singapura, Australia itu mereka sudah mulai tahu tuh sejak kita Kadin Sumsel mengadakan rekor muri kemarin. Ya alhamdulillah 23 ribuan minum kopi serentak di pinggir sungai yang diikuti oleh 17 kabupaten kota dan di mana pusatnya ada di Kota Palembang. Dan ini mendapat support luar biasa dari ANTV, ya kan? Nah, kondisi inilah yang membuat kita bergerak lebih cepat di Kadin Sumsel ini, termasuk saya sebagai pengusaha. Insya Allah dalam waktu dekat kita bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kebenaran kemarin Kadin Sumsel di bawah kepemimpinan Ketum Pak Fandi Uji, kita bersilaturahmi dengan Pak Gubernur, dengan Pak Herman Deru dan Pak Gub sebagai pimpinan tertinggi di Sumsel. Beliau sangat mensupport, Bu, bagaimana kopi di Sumatera Selatan ini bisa lebih menggaung dan keberpihakan kepada petani itu semakin nyata. Terutama nanti akan ada evaluasi karena tahun kemarin kan sudah muncul yang namanya Pergub Kopi Sumsel. Dan itu sesuai arahan Pak Gubernur kemarin dengan kita Kadin, bagaimana caranya isi yang tertuang di Pergub itu ada keberpihakan yang sangat besar kepada petani, Bu. Tadi Pak Sofwan sudah menyampaikan masalah yang dihadapi petani saat ini antara lainnya itu masalah distribusi ya. Jadi lebih kenapa jualnya ke tetangga, ke provinsi tetangga, karena soal distribusi lebih dekat ke sana dibanding ke Palembang mungkin ya. Kemudian yang kedua soal ijon. Jadi kita boleh nggak sebutnya tengkulak? Bisa juga, Bu. Para tengkulak dari tetangga itu udah datang lebih awal setahun sebelum panen. Jadi mereka udah bayar dulu. Jadi artinya sudah mengikat petani untuk harus jual ke tengkulak ketika nanti udah panen dengan harga yang sesuai perjanjian. Jadi tapi tidak menguntungkan kalau misalnya harga patokan 25 perjanjian awal, ketika harga pasar udah sampai 50 atau 70, harga tetap di harga 25. Tetapi sebaliknya ketika harga turun, mereka bayar di harga yang di bawah harga 25. Jadi sangat tidak baik buat petani ya dari segi harga. Nah, yang ketiga mungkin gimana nih cara gimana nyebutnya, mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang mungkin bisa membuat kebijakan yang lebih menguntungkan petani untuk terhindar lah mungkin dari ijon. Terus masalah distribusi tadi ya, mungkin pembuat kebijakan diharapkan bisa memberikan solusi ya. Nah, mungkin bisa nggak
Pak Sopwan kasih tahu kita detailnya gimana sih langkah-langkah yang diambil oleh apa nyebutnya stakeholder ya Pak ya, supaya masalah yang dihadapi oleh petani tadi bisa diatasi mungkin ya. Jadi begini, saya pernah menyampaikan ini waktu di Cafe Morning antara Kadin Sumsel di depan kantor Kadin Sumsel waktu itu dihadirin PJ Gubernur sebelumnya, waktu itu Pak Agus Fatoni. Pak Agus Fatoni. Dan juga dihadirin oleh Direktur Bank Sumsel Babel, Pak Samsudin. Kondisi ini sebenarnya, makanya tadi saya bilang dari awal, tidak bisa diselesaikan oleh 1-2 orang, Bu. Kondisi yang terjadi di petani ini. Nah, kondisi ini sebenarnya memang kondisi di lapangan ini, ya saya yakin baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, termasuk juga perbankan, dalam hal ini khususnya di Sumsel, Bank Sumsel Babel, tentu secara bagian mereka sudah mengambil bagian untuk itu, untuk memberikan kontribusi terbaik dengan petani. Tapi memang kondisinya di satu sisi ya seperti bank daerah, mereka mungkin sudah memberikan bantuan ke petani berupa pinjaman atau apa, termasuk juga mungkin juga memberikan CSR bentuk alat untuk mengkondisikan hasil kopi yang terbaik seperti itu. Nah, cuma memang kondisinya hari ini ya di satu sisi petani juga mereka tidak komit dalam hal pembayaran, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau saya dalam hal ini solusi terbaiknya adalah memang makanya kemarin kita Kadin Sumsel ini sangat getol mendorong pemerintah mengeluarkan Pergub Sumsel itu, Pergub Kopi Sumsel itu, Bu, karena semua stakeholder harus terlibat di situ. Nah, kondisi ijon ini, tengkulak ini sebenarnya bisa kita minimalisir peran serta mereka dengan menghadirkan bank daerah, yaitu ya bisa saja kayak Kadin Sumsel kan bisa menjadi sebagai bank garansi, Bu, untuk pemberian untuk pemberian pinjaman kepada petani, termasuk juga untuk membuat lancar petani dalam hal pembayaran seperti itu. Ya, saya selalu mengatakan petani kalau mau dikasih pinjaman tapi dalam bentuk garansi, sertifikat atau apa, ya rata-rata petani di daerah itu di 6 kabupaten yang ada itu kan hasil turun menurun, Bu. Tanahnya sudah tanah turun menurun, artinya tidak ada sertifikat rata-rata seperti itu kan. Nah, di satu sisi bank daerah kan harus ada garansinya, seperti itu. Mau memberikan pinjaman besar kalau tidak ada garansi seperti apa? Nah, makanya kondisi seperti itu bisa menjadi solusi adalah hadirnya Kadin Sumsel dan juga hadirnya pemerintah provinsi, ya kan, untuk menjadi solusi bagaimana meminimalisir ijon dan bagaimana ketika pinjaman ini mengalir kepada petani untuk pembayarannya pun lancar seperti itu. Nah, dalam hal ini juga sebenarnya untuk memaksimalkan bagaimana supaya Sumatera Selatan ini bisa mengekspor, ini kan sebenarnya sebuah isu, Bu Yeni, selama ini. Isunya bagaimana bahwa di Pelabuhan Bom Baru itu tidak bisa melakukan ekspor seperti itu. Ya, tapi alhamdulillah syukur setelah kita ketemu dengan berbagai pihak seperti Pelindo, ya ternyata di sana sangat potensi untuk untuk melakukan ekspor kan. Ya, contoh ada beberapa sahabat kita, ada beberapa organisasi juga yang sudah melakukan ekspor kan, ekspor kopi. Iya, kemarin berapa bulan yang lalu ya? Beberapa bulan yang lalu. Termasuk di situ ada OJK juga, iya kan. Nah, artinya Sumsel itu dengan sebagai penghasil kopi terbesar di Indonesia, Sumsel juga bisa mengekspor kopi juga, seperti itu kan. Nah, tapi memang kondisinya hari ini jalur transportasi seperti itu, dan itu sebenarnya juga tidak menjadi persoalan yang besar mengenai jalur transportasi, karena itu kan nanti akan bicara tentang harga pokok produk juga kan, harga HPP-nya kopi seperti itu, dan semuanya bisa menjadi solusi, Bu. Nah, dan kami sendiri sebagai pengusaha kopi dan sesuai arahan dari
Pak Gubernur juga kemarin dan Ketua Umum kita Pak Afandi Uji, Kadin Sumsel. Memang kita ke depan melalui Kadin Sumsel ini akan mengkondisikan kopi ini bukan hanya bicara tentang bahan baku, Bu. Artinya kita bukan hanya menjual green bean. Karena kalau bicara green bean, ya HPP pengolahan kita sudah tahu, harga jual ke market nasional maupun internasionalnya kita juga udah tahu angka selisihnya kan. Tapi yang terbesar itu bagaimana baik pengusaha dan khususnya petani bisa mendapatkan margin profit yang besar, kita akan bikin turunan, Bu. Turunan kopi ya mulai dari berbentuk kemasan, seperti itu. Artinya tidak menjual isinya ada nilai tambahnya gitu ya? Tidak menjual biji kopi lagi. Udah dalam bentuk kopi bubuk yang siap konsumsi gitu ya? Siap konsumsi. Nah, upaya-upaya yang dilakukan untuk mengarah ke situ apa saja, Pak? Kita sudah beberapa tahun terakhir ini yang kita lakukan, kita dengan petani itu di beberapa daerah, termasuk di Semendo, termasuk juga di Oku Selatan, Bu, khususnya perusahaan saya dan komunitas saya kemarin-kemarin itu, kita sudah mengedukasi petani itu bagaimana menghasilkan kopi petik merah, ya kan? Karena selama ini para petani ini mereka mendapatkan margin yang tidak besar itu karena itu tadi, kalau saya boleh bilang yang kopi yang dihasilkan adalah kopi pelangi, Bu. Kopi pelangi itu artinya tidak harus menunggu masak semua, ya kan? Sudah dipanen, seperti itu. Nah ini sebenarnya kan tidak menguntungkan para petani juga kondisinya. Tapi kalau sudah bergeser dari kopi pelangi ini menjadi kopi petik merah, di mana kita panennya mengambil yang petik-petik merahnya itu harganya tentu beda. Ya contoh sekarang kalau bicara margin, kopi green bean yang pelangi itu kan di kisaran sekarang sudah di kisaran 90-an. 90-an. Udah tinggi, sebenarnya udah tinggi ya udah dibanding tinggi, sebenarnya udah tinggi. Apalagi di tahun kemarin kan. Di tahun kemarin dari 25 atau ke 90-an kan udah luar biasa. Nah, tapi memang Sumsel juga itu tadi ketika harga naik, hasil kopinya kan masih bisa dibilang hasil kopi standar. Seperti itu. Kenapa? Karena para petani juga belum teredukasi secara maksimal bagaimana perkebunan mereka ini tetap harus dipupuk, Bu. Karena ada unsur haranya kan sudah mulai tidak banyak. Namanya juga perkebunan hasil waris kan. Seperti itu. Nah, kalau tadi kan itu selisih harganya katanya banyak antara green bean dan kopi petik merah. Petik merah. Nah, terus berapa tuh kalau yang petik merah? Kalau petik merah sekarang kisaran angkanya di 125 sampai 150. 125 sampai 150. Sampai 150. Mungkin pertimbangan petani udah dipanen semua, jadi lebih banyak mungkin beratnya mungkin ya. Padahal mestinya diikutin aja yang merah aja dulu dipetik. Jadi berkesinambungan. Artinya tidak sekaligus panen tapi bisa panennya sesuai dengan petik merahnya gitu ya. Jadi yang merah aja yang dipanen dengan harga yang sangat menguntungkan buat petani. Artinya tidak mengurangi keuntungan dibanding mereka metik pelangi tadi ya. Mungkin petani perlu lebih banyak lagi kasih pembinaan soal ini, Pak ya. Jadi bisa nangkep gitu ya. Kalau mereka nggak ngerti, jadi terus aja dari turun temurun, dari tahun ke tahun itu yang mereka lakukan mungkin ya, Pak ya. Ya contoh lah waktu 2 tahun lalu ya, Bu, 3 tahun lah kalau boleh dibilang. Saya waktu mengedukasi pertama petani itu dimulai dari ini sahabat saya kan. Nah tapi memang bahasa orang tuanya simpel dengan saya dulu. Dia bilang waktu kita pagi-pagi lagi sarapan di depan rumah teman itu, orang tuanya sampai ngomong ke saya waktu itu. Pak Sofwan nggak usah cerita tentang inilah, tentang kopi petik merah, tentang kopi kualitas katanya. Kenapa saya bilang, Bu, saya bilang, Pak Sofwan lihat yang di pinggir jalan tuh katanya. Saya bilang, kenapa Bu dengan KW itu? Kalau di kampung kan namanya KW. KW. Nah,
Tapi kalau kita kan kenalnya kopi. Kopi ya. ya. Kan? Pak Sofwan lihatlah KW. Nah, KW itu saja katanya sudah bisa membuat ini apa? Teman Sofwan ini sarjana sama kayak Sofwan kayak gitu. Nah, itu bahasa yang paling simpel mereka bilang. Artinya tanpa harus diolah dengan profesional pun, dengan maksimal pun, kopi itu sudah bisa membuat hasil sama kayak kita lah bahasa seperti itu. Nah, tapi berjalan waktu, alhamdulillah syukur melalui kopi petik merah ini harganya kan lebih tinggi, harga lebih tinggi dan petani juga sudah mulai kerasa, Bu, seperti itu. Dan sudah mulai ada petani-petani yang tidak lagi terikat oleh ijon, seperti itu kondisinya. Jadi kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Supandu, sebenarnya petani itu sepertinya ya kalau kita dari luar ngelihat di petani itu yang perlu mengupgrade skill, mengupgrade diri mereka gitu ya. Jadi tahu nih ternyata walaupun panennya nggak sebanyak petik pelangi, petik merah itu malah justru lebih menguntungkan. Panennya bisa berkesinambungan, artinya nggak nunggu 6 bulan, setahun baru panen lagi karena udah dihabisin dengan petik pelangi tadi ya. Nah mungkin ada nggak kira-kira upaya dari baik lagi Kadin karena Pak Sofwan di Kadin, ada nggak misalnya upaya Kadin untuk betul-betul menanamkan ke petani bagaimana cara panen kopi yang menguntungkan itu? Ya, kita memang sesuai dengan arahan Ketum juga seperti saya sampaikan tadi, tahun kemarin itu sudah mulai bergerak, Bu, ke beberapa kabupaten kota. Ya sebagai contoh, waktu tahun kemarin kita Kadin jalan bareng dengan Polstri, Politeknik Sriwijaya, kita ke Pagar Alam dan Lahat, termasuk juga waktu itu singgah sejenak ke Muara Enim. Nah, di 3 kabupaten kota ini kita jelas mengedukasi masyarakat bagaimana menghasilkan kopi petik merah, seperti itu. Nah makanya yang terbaru saya dapat informasi hasil dari tindak lanjut kita itu, kita juga sempat mampir ke sini, Bu, ke SMK Negeri 1 Jarai yang ada di Empat Lawang ya. Yang awalnya mereka tidak punya kurikulum untuk khusus kopi, alhamdulillah sekarang mereka sudah ada kurikulumnya. Kurikulum khusus untuk kopi ya. Iya, dan tahun kemarin melalui Polstri dan supporting dari kita juga, mereka sudah mendapatkan bantuan untuk penjemuran kopi petik merahnya itu yang sering kita sebut namanya DOM, seperti itu. Bisa dijelasin Pak, DOM itu apa? Ya, DOM ini kalau saya selalu bilangnya kayak rumah kaca, Bu. Tapi dia berbentuk bangunan yang memang didesain dengan dinding dan atapnya itu dari plastik dengan ketebalan tertentu. Dan di dalamnya juga kita pasang termometer suhu yang untuk mengatur supaya kualitas panas di dalam dom itu atau rumah kaca itu sesuai dengan standarisasi. Nah, manfaat dom ini sendiri ini untuk melakukan penjemuran, penjemuran secara maksimal, Bu. Makanya kita sangat berkeinginan bicara halal yang sekarang digaung-gaungkan oleh pemerintah pusat itu bukan hanya bicara halal di kemasan, Bu, tapi juga bicara halal mulai dari produksi. Nah, dom ini sendiri kan di dalamnya sudah dipasang juga meja dengan standarisasi 1 meter sampai 1,20 meter ketinggiannya, dan itu memang untuk tempat penjemuran kopi. Nah, inilah yang harus kita edukasi seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa memang petani ini butuh edukasi yang maksimal. Tapi edukasi juga tidak cukup kan kalau seandainya hanya sekedar edukasi tidak disertai dengan action kan, seperti itu. Nah, contoh tadi SMK Jarai itu sudah mulai menggunakan sistem DOM, dan kita juga karena mereka merupakan dunia pendidikan yang insya Allah mereka lebih mudah ya, Bu, ya, untuk kita bersinergi untuk menghasilkan green bean terbaik ini. Yang seperti saya sampaikan tadi, kita halalnya itu bukan cuma halal di kemasan, tapi di prosesnya juga, Bu. Ya contoh saat ini kan masih banyak sih
kalau persentase penjemuran orang rata-rata masih ada yang di jalan, ada juga yang masih kena debu, ada ayam di atas iya, itu, ada gitu ya. ayam di atas itu. Nah, bicara halalisasinya kan sudah tidak masuk seperti itu. Hanya kita sangat berkeinginan kuat edukasi dan action mengenai menghasilkan kopi petik merah terbaik ini bukan hanya terjadi di beberapa titik. Ya, insya Allah dari pergerakan yang sudah kita lakukan dari 1 tahun kemarin dan masuk 2 tahun ini, nanti akan kerasa di kita atau juga di anak cucu kita. Iya. Seperti itu. Tadi udah sangat menarik ya. Nah, mungkin bisa dibandingin hasil pengeringan melalui proses dom tadi sama yang tradisional ya, yang langsung di tepi jalan di lapangan pekarangan rumah itu. Mungkin perbedaan harganya tuh seberapa banyak gitu? Iya. Kalau bicara perbedaan harga itu tadi yang saya bilang, Bu, kalau green bean asalan, saya bilang green bean asalan. Oh, sama tadi ya, baik. Iya kan? Kalau green bean asalan itu kan dimulai dari dia panen dengan sistem petik pelangi, yang ada satu rantaian di dahan langsung dipanen. Tuh. Nah, dari situ aja harga sudah ndak oke, ya kan? Ditambah lagi melakukan penjemuran. Penjemuran juga sudah bisa di lantai, bisa juga di jalan, bahkan ada hewan yang lewat di atasnya, seperti itu. Nah, bicara tentang halal tentu LPPM MUI juga sudah tidak merekomendasi untuk tingkat kehalalan itu kan. Apalagi sekarang semakin ketat tuh, Bu. Bicara tentang halal ini bukan hanya lihat di kemasan aja, proses pun udah mulai bergulir, ya kan. Nah, harganya tadi saya bilang kalau sekarang di angka 90-an. Iya, yang tradisional tadi ya. Yang tradisional tadi, ya kan. Nah, kalau yang kopi petik merah tadi, yang proses melalui dom tadi, dom tadi ngambilnya aja udah petik merah, ya kan. Dipilih sesuai dengan ini warna. Itu pun setelah dari situ baru masuk ke penjemuran yang menggunakan dom tadi. Dan itu ada skala waktu dan skala suhu yang memang sesuai standarisasi. Nah, dan ketika kita konsumsi, Bu, ya selalu saya sampaikan bahwa kita juga harus mengedukasi kopi terbaik itu sebenarnya diseduhnya tidak pakai gula, Bu. Iya, langsung ya. Langsung tanpa Kenapa? gula. Kalau proses sudah dimulai petik merah, terus juga dilakukan dengan penjemuran sistem dom itu, dan proses kemasan juga oke. Ketika kita konsumsi, rasanya aja udah lain. Seperti itu. Khasnya tuh memang beda. Lebih nikmat tanpa gula itu ya. Gula. Gitu. Nah, kita balik lagi ke Pak Sopran sebagai pengusaha kopi. Bisa cerita Pak tentang apa usaha kopi yang Pak Sopran sekarang jalankan? Iya, saya mulai memfokusin tentang kopi ini sebenarnya sejak di zaman COVID. Ketika ya biasanya keliling di kota-kota di Indonesia, karena saya biasa mengisi seminar dan training juga. Berarti baru dong kalau sejak COVID? Iya, tapi sebenarnya saya bermain kopi itu di 2012 waktu itu. 2012, tapi waktu itu saya tidak tidak fokus ke petani. Artinya ada bahan baku dari petani, melalui orang-orang saya ambil, kita langsung pasarkan aja, seperti itu. Nah, tapi ketika COVID saya tidak bisa kemana-mana, biasanya keliling, akhirnya ya orang biasa jalan kan tidak bisa nih, cuma mantep di rumah aja kan. Akhirnya saya ketemu dengan sahabat-sahabat, kita keliling ke beberapa kabupaten kota. Saya lihat, ternyata Sumsel ini potensinya luar biasa, saya pikir. Nah, dari situ saya mengamatin, saya turun langsung, ternyata benar ini, harus ada edukasi, harus ada action, seperti itu. Nah, makanya saya kalau bahasa sahabat-sahabat saya orang yang paling idealis mungkin. Kenapa? Karena sudah beberapa tahun terakhir ini saya memang fokus tidak menjual bahan baku, seperti itu. Dan saya sejak saya fokus zaman COVID sampai ke sekarang itu, saya memang tidak ada sebenarnya beberapa sahabat saya minta
termasuk dari Australia itu dan Malaysia minta untuk saya ekspor kopi ke ini apa, ke negara mereka. Oh ya. Tapi kan sayang Bu, Kemana tadi Pak? ke Australia dan Malaysia. Iya. Nah, saya berpikirnya sayang kenapa? Saya posisinya membangun brandnya adalah kopi petik merah dengan kualitas terbaik, iya kan? Iya. Kalau saat ini dengan kopi petik merah yang sudah saya hasilkan melalui petani-petani ini, harganya kan memang fantastis. Berapa tuh Pak? Di angka green bean-nya saja 125 sampai 150. Iya. Nah, tapi ketika teman-teman di Australia dan Malaysia itu mau minta, mereka memberikan margin yang tidak terlalu besar bagi kita. Sedangkan kita proses di petaniannya saja sudah tidak mudah. Iya. Iya kan? Butuh proses panjang sehingga menghasilkan kopi terbaik. Iya. Dan saya juga melihat kondisinya dengan saya memasarkan di beberapa kota di Indonesia saja, kebutuhan kopi petik merah saja belum bisa saya penuhin, Bu. Iya. Ini masih bentuk green bean atau sudah jadi bubuk? Nah, saya itu tadi. Saya dari dulu karena memberikan margin ke petani juga lumayan, makanya saya tidak menjual green bean. Iya. Saya mainnya di kemasan. Kemasan, oh. Ya, brand kopi saya kan Kosuma 77. Kosuma 77. Kosuma 77, ya. Brandnya itu. Dan saya memang tidak, market besarnya itu tidak di Palembang, tidak di Sumatera Selatan. Kenapa? Karena saya pikir ya di Sumsel sudah banyak pilihan kopi lah. Iya. Seperti itu. Artinya ya marketnya market teman-teman lah. Seperti itu. Saya memang mau mengedukasi dan memberitahu dengan masyarakat di luar Sumsel bahwa Sumsel ini punya kopi terbaik. Hanya saya mainnya kemasan, Bu. Sampai teman saya di Australia itu dari tahun 2023 akhir masuk 2024 pertengahan kemarin, bro, kirimlah ke Australia. Saya bilang enggak apa-apa, kita kirim Australia tapi you repackaging aja kopi saya ini, saya bilang kayak gitu kan. Nah, mereka masih ngotot waktu itu mau bermain di ini apa, di green bean. Kalau udah bentuk kemasan berapa tuh Pak, bisa Ya, 1 kilo? saya zaman kopi belum naik di angka 90 ribuan aja, kopi saya itu di 200 gram itu, Bu, itu sudah saya berani jual di angka 60 ribu. 200 gram. Berarti kalau 1 kilonya udah 200 ribu, 300 ribuan. 300 ribu. Iya. Berarti lebih menguntungkan jauh dengan sudah ada bentuk kemasan ya. Itu, lebih kemasan. Makanya sempat ada beberapa teman laku sokan kopi yang kau kemas dengan angka 60 ribu itu. Iya. Laku, saya bilang. Iya. Kenapa? Karena kita terbiasa bermain di market. Ya, setiap produk pasti ada ITM, Identity Target Market kan, pasti ada ITM-nya. Makanya saya berkeyakinan dengan pola yang saya lakukan ini dan mengedukasi dengan teman-teman petani, termasuk juga teman-teman pelaku UKM, saya lihat kopi Sumsel bisa nge-branding lebih besar, seperti itu. Tadi yang kopi Kosuma 77 tadi dipasarkan kemana aja sudah Pak? Kita sistemnya ke agenan dan reseller. Oh ya. Karena memang saya punya jaringan yang lumayan, karena dulu pemain bisnis jaringan juga. Ya. Makanya saya memanfaatkan yang sudah ada itu. Makanya kita sistem agen, reseller, bahkan saya berani garansi di beberapa daerah itu, Bu, bukan di beberapa daerah, semua agen dan reseller saya di awal dulu, karena membranding kopi kita ini kan petik merah kan dulu tidak mudah. Saya sampai berani, ya udah, you beli 5 pack, harganya 1 kilo, dengan beratnya 1 kilo kan. Kalau standarisasi pengiriman kan 1 sampai 1,3 kilo lah kan, dalam 1 kali pengiriman, hitungan 1 kilo. Nah, saya sampai berani garansi, nanti you coba tes, minum 1 gelas, kalau rasanya tidak enak, silakan dikembalikan uang kembali. Oh iya. Saya sampai berani seperti itu. Oh iya. Kondisinya. Itu di pasar Mas. Saya penasaran jadinya. di minimarket ada? Kalau di minimarket saya enggak ini, karena memang ya mohon maaf, bagi saya market dengan menitipkan seperti itu, konsinyasinya tidak baik menurut saya kan. Iya. Bagi saya seperti itu, karena butuh berapa kali save modal untuk kita melakukan putaran di situ kan, Bu. Makanya saya lebih kepada agen reseller seperti itu. Ya, kalau yang terbesar saat ini ada di Surabaya. Oh iya. Di Surabaya
Jogja sama Bandung. Di Palembang justru Bandung, sedikit. Ya teman-teman yang sudah tahu saya pengusaha kopi, yang mereka beli. Ada kafenya Pak ya? Saya tidak ada main kafe, kafe. seperti itu. Nah, kalau sudah mulai bicara kafe, inilah yang kemarin juga disampaikan dengan Pak Gubernur, langsung oleh Ketum. Memang target Kadin Sumsel ini Bu, short term-nya, short term-nya 2-3 tahun ke depan, kita memang bermain di ekspor, seperti itu. Nah, tapi target long term-nya Kadin Sumsel ini, kalau untuk urusan kopi, kita akan membangun di 6 titik, di 6 provinsi, mulai dari Jabar, Jateng, Jatim, Jogja, DKI, Jakarta, dan Banten. Kita akan membangun di beberapa titik outlet-outlet yang memang dengan brand kopi Sumatera Selatan, seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin disampaikan dengan Pak Gubernur Pak Herman Deru, beliau sangat support. Nah, kenapa saya tekankan, kenapa melalui diskusi dengan teman-teman Kadin, dengan ketum kita Pak Afandi Uji, kenapa ada 6 titik ini? Itu tadi Bu, balik ke bicara margin. Margin ketika sudah bicara kemasan. Iya kan? Kemasan ini ya kalau sudah kemasan, apalagi diseduh, itu kondisinya sangat fantastis untuk mendapatkan profit, apalagi untuk kesejahteraan petani kan. Ya, semakin kita pengusaha punya margin profit yang lumayan, petani pun kan petani pun akan sejahtera. Ya contoh Bu, saya tadi belum menyampaikan, saya dulu di awal bicara tentang kopi petik merah, saya sampai berani ngomong dengan petani itu begini, seandainya contoh hari ini tanggal 27 ya Bu ya. Kalau seandainya 27 Maret ini mereka panennya kopi petik pelangi, itu kan tanggal 27. Tapi kalau mau mendapatkan kopi petik merah kan kita butuh hari Bu. Bisa 10 hari, bisa 14 hari, bahkan bisa lebih. Supaya dapat memang benar-benar kopi petik merah. Nah, ini saya dengan petani berani, ya sudah, harga jasa kalian berapa? Menghitung misalnya 10 hari. Nah, itu kita hargain Bu. Nah, makanya petani itu sudah mulai bergeser. Dan dulu di awal-awal, karena mereka sudah rata-rata kena ijon, mereka tuh tidak bisa kasih ke kita itu langsung banyak, paling 5 kilo, satu petani 5 kilo, nanti petani yang ini 10 kilo, macam-macam. Seperti itu. Bahkan dulu maksimal cuma 25 kilo mereka bisa kasih. Sisanya buat ijon. Sudah dipesan ijon kan? Karena uang udah dapat duluan. Seperti itu. Jadi sebenarnya cukup banyak yang mau diupayakan atau PR-nya ini ya. Jadi pertama mengubah kebiasaan petani yang dari petik pelangi menjadi petik merah. Kemudian ada lagi soal hilirisasi mungkin ya. Jadi sebenarnya lebih baik marginnya ketika sudah dalam bentuk kemasan. Dan itu PR semua stakeholder ya. Bukan hanya PR Kadin. Mudah-mudahan dengan semua stakeholder bersama-sama ya untuk kampanye supaya kopi Sumsel ini bisa lebih baik lagi pasar maupun margin keuntungannya. Jadi memang perlu semua bahu-membahu untuk mengkampanyekan itu dan mengupayakannya ya Pak ya. Termasuk yang paling penting dari petaninya. Dari petani kopinya itu sendiri. Mudah-mudahan itu bisa dicapai ya Pak ya. Lebih cepat, lebih bagus dengan upaya bersama-sama. Kayaknya kita udah mencapai akhir dari podcast kita nih Pak. Tak terasa udah lebih dari 30 menit. Kalau udah ngobrol kopi ini panjang. Panjang. Enggak selesai sehari. Oke Pak, mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi untuk membahas ini ya Pak ya di masa datang. Untuk hari ini sampai ini dulu. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.